jelas. Mau kemana ya? Tapi gue selalu salut sama gaya hidupnya, yang punya prinsip tapi asik gitu. Bandar ikan asin yang punya SGC. Masih muda harus bangga Ya, karena betul. punya karya, mau bekerja. Apalagi kan orang Iya. Cikarang. Cikarang tuh kesannya kan pada malas. Kata siapa lah, ini gue garap sendiri, emang malas lah. Yang malas mah itu orang emang keturunannya malas. Dia mah bukannya ini karena nggak punya gawean. Bagi gue pekerjaan itu apa ya, melelahkan. Bagi gue itu apa ya, ya nggak usah lah orang cari kerjaan, yang penting mah itu berusaha. Nah, kita ngapain aja kita kerjain gitu. Tapi yang bikin gua salut itu Apa tuh? bini nggak pernah rewel ya. Satu ya, Iya. dalam hal apa tuh? Ya masalah kebutuhan hidup udah pasti Oh lah. iya iya. Ya, Soalnya kalau gini nih, kalau misalnya kita kan bahasanya tuh kita udah ngalamin lah semuanya, masa-masa yang ibaratnya lu mau beli apa aja tinggal beli. Oh, Lu pernah mau gitu, makan, pernah? nah, pernah. ibaratnya kan gua dulu punya kafe, punya apa. Oh, Nah, gitu. Sombongnya lu tuh pas dulu tuh ya. kerja dulu tuh begitu. Cuma kan utang gua banyak juga gitu, bahasanya kan gitu. Ibaratnya gaya hidup antara apa ya? Antara gaya hidup dan apa tuh bahasanya tuh? Ya itulah nggak imbang gitu. Mungkin kita bisa menyesuaikan dengan gaya hidup, tapi nggak bisa menyesuaikan dengan apa ya, kebutuhan hidup lah gitu. Tapi walaupun lu punya utang, tapi Ah. kan lu nikmatin juga dong gaya Iya hidup. betul. Tapi kan sekarang lu utang kagak, Iya, tapi nikmatin juga hidup. alhamdulillah. Jadi berasanya tuh gini logikanya. Gue sekarang nikmatin duit 100.000 itu bisa gimana? Bisa beberapa hari. Tapi kalau misalnya dulu yang gue punya pemasukan puluhan juta lah bahasanya, gue punya kafe, punya warung dan lain-lain, usaha lain-lain, itu gue sejuta aja sejam udah habis gitu. Iya, kalau sekarang mah ibaratnya berasa nikmat 100.000 tuh nggak habis-habis gitu. Sekarang tuh karyawan kafe kemana? Jablay pada pindah kemana? Kalau kafe kita sih bukan kafe kayak gituan ya. Kafe dia tuh. Iya, makanya nikmat. Makanya sekarang tuh ibarat prinsipnya tuh rezeki itu bukan materi gitu. Rezeki itu ketika kita punya teman kayak Bang Abu itu rezeki gitu, maksudnya membawa motivasi dan itu sebuah rezeki. Orang baik itu rezeki, bener loh. Jadi emang kita tuh memandangnya jangan terlalu sempit. Rezeki itu uang, maka itu salah gitu. Salah. Iya. Itu cuma pemikiran dangkal. Iya, betul. Rezeki Jadi- itu bukan cuma sebatas dari nilai materi. Iya. Jadi emang ya itu kesehatan. Alhamdulillah semenjak gua hijrah dalam arti tanda kutip itu, ya sakit-sakit gua diobatin sama Nixagri, Matol Angin juga kelar lah. Dulu mah dirawat mulu, ibadah ogohan banget, bener. Lu sakit parah dikit, masuk rumah sakit dirawat, padahal mah laguan apa meren itu dulu. Jutaan pulang kan, jutaan bayar asuransi. Walau asuransi juga kan, tapi kan ada setoran bla bla blanya gitu. Dan itu ngabisin waktu lu ibaratnya cuman. Tapi lo sering kan, kayak bisa dibilang sebulan tuh berapa kali gitu kan ngadain berangkat, entah itu pasti sama istri lah ya. Iya, jalan. Lebih sering sama istri jalan. Mana kita naik motor ya? Iya betul, kita kemana naik motor. Nah, naik motor gitu kan. Itu yang menurut gua itu luar biasa. Iya. Bahkan gua sampai sekarang ini ngerasa gua dulu sekolah gitu ya, Nah, bisa kemana-mana naik gunung gitu. Tapi sekarang gua udah usaha, gua nggak bisa kemana-mana gitu. ya ada loh. Itu yang bikin gua ngerasa kok begini gitu ya. Iya. Yang bisa dibilang gua dulu, padahal gua belum kerja, Iya, belum bisa betul, nyari betul. duit, tapi gua Nah, bisa ke Jawa, bisa, bisa Jawa. kemana gitu kan, naik gunung. Nah sekarang gua bisa nyari duit, tapi gua nggak bisa kemana-mana gitu rasanya. Itulah rezeki bro. Rezeki itu lu punya segalanya, tapi lu gak bisa nikmatin segalanya. Makanya rezeki itu yang lu bisa nikmatin gitu bahasanya gitu. Nikmatin dalam arti hal yang positif ya gitu, bukan nikmat yang hal miring-miring gitu. Ya belajar lah, mungkin belajar sehat, belajar berbenah mungkin ya. Ya namanya juga di usaha juga kan sama juga tantangan ya. Sekarang di usaha nih gua, bagaimana caranya semuanya juga jadi berkah gitu. Betul, Nanti betul. cara timbangannya, cara ngelayaninnya gitu kan, cara pelayanannya, terus juga cara belanjanya, itu betul, juga betul. sama. Bagaimana cara semuanya jadi halal gitu. Walaupun ya pasti adalah hal-hal yang misalnya Iya. kadang-kadang di pasar itu
emak-emak gitu, emak-emak itu kadang-kadang masih doyan juga nakal. Buset, gimana nakalnya? Ini belanja nih di gua nih belanja. Ini udah berapa minggu ini 2 kali lah ketahuan sama gua. Mama belanja. Ikan asin sama dia dikantongin tuh. Pertama kantongin. Iya. Dia belanja yang mana dia pikir dia coba ngalihin gitu kan. Ngalihin perhatian gitu kan. Nah sambil dia masikin tuh. Udah dipalasikin sama dia diikat. Kata dia gua nggak tahu kali ya. Ya, pokoknya dia ngantongin dagangan yang bukan haknya gitu. Gitu. Yang kadang-kadang ngutil bahasa gitu ya. Ngutil. Yang gue pikir ya Allah gitu kan. Di satu sisi gue salut karena masih banyak kaum perempuan yang udah tua gitu kan. Masih mau nyari rezeki dibandingin anak muda yang ngerasa sok ganteng, masih gagah, tiba ngejedog aja gitu kan. Berdiri di pinggiran gitu kan, main handphone, ya Allah Robby gitu kan. Di satu sisi gue ngerasa salut gitu kan, tapi di sisi lain miris juga ya. Ya itu, ya itulah apa hidup mungkin kali ya, yang nggak bisa gue inin juga gitu kan. Tapi gue yakin lu juga, kenapa gue mau datang kemari juga karena lu adalah salah satu pemuda yang menjadi inspirasi. Pasti jadi inspirasi. Luar biasa amat. Tapi gue bener loh, gue didatengin Bang Abon ibaratnya gue juga kenal dia dari SMA gitu. Pas kesini ibaratnya dia itu nggak buat pribadi doang gitu, maksudnya dia menghidupi orang lain juga gitu, maksudnya cara pikir dan cara pandangnya juga luar biasa gitu, global, nggak egois bahasanya. Kita sama-sama bergerak tapi dengan cara masing-masing. Nah gitu kan, bagaimana caranya bisa bermanfaat itu kan punya gaya dan cara masing-masing. Kayak gue misal teriak-teriak gitu kan, bagaimana caranya bisa denger walaupun cuma kedenger kan gitu kan, ya itu mungkin cara gua. Nah lu apa yang bisa lu lakukan mungkin dengan seperti ini kan gitu kan, berdiam diri atau bekerja di sendirian di tengah kebun kan gitu kan, mainnya sama ular entah apa kan gitu. Tapi salut lah sama bapaknya Ojan lah. Siap. Tapi gue yakin kok ke depan kalau misalnya memang apa sih, cuma mungkin kalau gue perhatiin ya dari semenjak gue kenal sama lu gitu kan, dari gue hijrah lu bagus gitu ya. Tapi kan nggak ada salahnya juga gitu ngerasain nikmatnya dunia, ngerasain rezeki yang berlimpah, itu juga kan hak kita sebagai manusia, hamba Allah juga kan gitu. Kan gitu, itu kan juga keharusan kan gitu. Kesana kan kayak lu mah dilepas aja tuh kayaknya gitu, masalah gitu kan gitu kan. Padahal seharusnya lu bisa. Betul. Karena lu semakin tinggi, gue yakin lu bukan cuma buat diri lu tapi buat orang banyak. Betul. Tapi itu yang gue perhatiin, kok kenapa lu nggak mau ngelakuin itu gitu. Yang pertama tuh gue tuh berprinsip bahwa hidup itu perjuangan. Ibarat lu menang, lu kalah tetap berjuang. Menangnya lu terus harus tetap berjuang karena perjuangan lu sampai mati. Satu. Terus kedua, bagi gue itu orangnya ibaratnya nothing tulus, berusaha aja terus. Gue berjuang aja terus gitu. Urusan gue jadi bahasa sukses dunia atau gimana itu urusan Allah gitu. Karena kenapa, yang gue rasain, gue dari muda nih sebelum nikah gue jadi tukang foto, gue bisnis itu, ibaratnya gue bukan orang pemalas. Mudanya gue walaupun gue kerja, gue nyari sambilan gitu. Bahasanya kan udah ibaratnya, kecuali gue cuman hura-hura doang, enggak kan gitu. Jadi muda gue udah usaha, terus gue kerja, gue kawin, udah usaha dan lain-lain. Nah di titik dimana orang melihat gue harus sukses secara ekonomi belum terlihat, itu mungkin takdir gitu. Makanya gue berusaha untuk menjadi orang yang tanda kutip itu bermanfaat aja gitu. Gue pengen menjadi orang umat. Gue itu hidup hanya mengisi sisi kehidupan yang ada gitu. Kan nggak mungkin orang jadi raja semua, nggak mungkin orang jadi, tapi di mana sisi-sisi itu yang lu bisa manfaatin maksimal gitu. Yang penting Allah ridho, gue seneng, gue bahagia. Karena bahagia itu apa sih, Pak? Menurut gue bahagia itu jadi hati. Lu makan nasi karena lu bahagia, ya bahagia gitu. Masa sama teri doang juga bahagia. Tapi kalau misalnya orang kaya makan sama daging steak gitu, terus encoknya itu kan nggak bahagia gitu. Makanya menurut gua tuh ya itu. Jadi manusia itu emang udah ada garisnya, ada takdirnya. Yang penting dia tuh udah berusaha maksimal. Kecuali dia nggak pernah berusaha, nggak pernah ngapa-ngapain, terus pengen bahagia, pengen sukses, itu bullshit namanya. Berarti lu udah berusaha berarti ya? Ya selama ini yang gue jalanin, gue merasa ya udah berusaha maksimal gitu. Terus di titik dimana gue belum kelihatan wah gitu, ya itu ya gue terima aja, gue ikhlas. Karena kalau gue perhatiin kan, yang bisa dibilang lu pernah punya kafe, lu pernah bisa lu ngerasain hidup sukses. Terus setelah lu hijrah,
Lu memilih yang penting lu bahagia lah, batin lu lah gitu kan ya gitu lah. Gitu kan lahir batin lu. Yang gue perhatiin kan pergerakan hidup lu ya walaupun nggak setiap hari gue perhatiin gitu. Yang kalau gue perhatiin kegiatan aktivitas dia ya ojek, online gitu kan. Terus ya pokoknya terus jalan-jalan gitu kan gitu kan. Kayaknya buat ngejar prestasi bahwa hak hidup buat namanya manusia buat sukses itu kan kayaknya kita punya hak semua semua orang kan gitu. Yang sampai saat ini masih gua rasain nih gitu. Bahwa gua pengen sebisa gua, semaksimal mungkin, semampu gua akan berikhtiar bagaimana caranya bisa bermanfaat gitu kan. Yang bisa gua juga nyaman, sama lah mungkin sama kayak lu gitu. Nah, itu yang gua perhatiin kayaknya lu ini gitu kayaknya. Lebih cenderung kayak orang ya udahlah gitu kan gitu maksud gue. Nah makanya kan gue kenapa begitu, karena gue tuh udah dididik di mana keyakinan misalnya kayak Nabi Ibrahim memotong anaknya, suruh memotong anaknya menyembelih, kan gak masuk akal gitu. Gila loh, mungkin orang-orang melihat gila loh gitu. Nah gue udah dididik kepercayaan itu, hijrah gue tuh gitu. Maksudnya ya gue potong-potong aja, nanti lu mau jadi apa gitu. Buktinya nih yang paling nyata demi Allah, anak saya tuh malah bingung lulus SD kemana, gua nggak punya duit. Wah gua doa doanya pokoknya semua doa. Akhirnya kita ikut tes beasiswa itu di Jakarta. Ya gua sih olah aja lah, itu sekolahan Bonapit lah ibarat bahasanya gitu. Akhirnya kita ikutin prosedur, kita masuk tes dan Allahi itu lulus. Ya Allah, dari se-Indonesia yang ribuan mungkin yang tes itu lulus 20 orang, anak gua termasuk salah satunya. Itu kalau di situ pesantren kalau reguler Jakarta itu bayar berapa coba? 75 juta. Bulanan 4 juta. Duit dari mana gua? Tapi ya itu Allah kasih jebret rezeki yang luar biasa. Menurut gua tuh pendidikan agama itu kan hafiz gitu. Dengan gratis gitu. Makanya gua nangis waktu itu, benar-benar nangis lah gitu. Dan gua alhamdulillah dan sekarang sudah prosesnya udah dilancarkan, gua udah bayar. Bahasanya kan gua cuma bayar 7 jutaan lah gitu. Udah gue bayar, udah lunas, udah semua tinggal masuk aja gitu. Jadi semua tuh dimudahkan gitu. Itu rezeki yang luar biasa gitu. Dibanding gue ya punya mobil gitu-gitu, mobil tabrakan hancur. Kalau ini kan ibarat ilmu yang bermanfaat nanti. Insya Allah hafid, dan ini beasiswanya sampai SMA lagi gitu, 6 tahun gitu. Makanya gue sih udah ya udah keyakinan gue udah tuh kan. Dan bini gue juga udah emang satu pemikiran, jadi makanya hijrah gue bisa seiringan karena suami istri bisa satu pikiran. Kalau masih jomblang agak susah. Ya mungkin sama cuma kita punya cara yang berbeda mungkin. Iya betul. Kayak lu sama istri lu sudah karena memang udah sepakat lah, mungkin udah sejalan lah. Sama mungkin gue juga, cuma ya itu kalau gue sih pribadi ngerasa masih bahwa sukses adalah hak semua orang ya, termasuk gue. Gitu kan, ketika gue sukses, yang ada di hati gue tuh bukan cuma untuk gue, gitu kan gitu. Walaupun memang pasti ada permasalahan, ada tantangannya gitu. Tapi selepas dari situ ya gue berikhtiar aja. Walaupun tetap ujungnya namanya hidup masalah pasti ada gitu. Tapi ya alhamdulillah jalannya pun selalu ada gitu, selalu ada. Cuma mungkin gue kalahnya itu ketika lu bisa ngayap kemana-mana gitu, gue yang bisa ngayap kemana-mana. Nih ya, rahasianya ya. Gue tuh kalau kemana-mana bawa duit cepet doang, duit target tuh. Jalan kemana bawa duit cepet. Berangkat apa? Makan. Bawa nasi. Bawa air dari rumah. Airnya apa coba? Air kulkas. Gue masukin freezer. Kan beku tuh. Lu bawa jalan kemana-mana kan tetap dingin gitu, udah cair gitu. Udah. Nah, kalau di tempat wisata, gue nggak pernah masuk ke tempat wisata. Cari yang gratisan, yang penting view-nya bagus, karena gue sering foto, jadi gue view banget. Nah, akhirnya ya begitu, jadi 100.000 buat gue pulang pergi tuh ya udah cukup gitu. Kalau dia jalan nggak mungkin 100.000, 1 juta, 2 juta baru. Nah, sebenarnya gue pengen banget tuh niru kayak dia, atau pengen ikut gabung lah bareng berangkat sama dia gitu kan, bawa anak istri gue juga gitu kan. Cuma mungkin belum kesampaian, insya Allah lah nanti, insya Allah. Tapi yang pasti sampai detik ini gue masih salut banget dah sama bro ini satu. Ya dengan istiqomahnya, dengan amin doain aja. Dengan aktivitas yang seperti ini kan kayaknya
nggak gampang lah, namanya juga nanem gitu kan. Iya, betul. Nanem itu nggak gampang, buat bagaimana ketika tumbuhnya tuh buat ngerawatnya nggak gampang gitu. Tapi ini yang luar biasanya gitu. Makanya ada teman yang saling mengingatkan, itu pentingnya juga gitu. Gue punya Bang Abun, ibadah kalau makanya kalau takut ibadah gue miring kan pasti dilurusin. Alah. Pun sebaliknya gitu. Jadi begitulah, bersahabat dengan orang baik tuh begitu gunanya gitu. Nah, kadang-kadang pemerintah di Kabupaten Bekasi ini, Nah, Kabupaten Bekasi ini. Iya, pemerintah di Kabupaten Bekasi ini yang menurut gua gitu. Sebenarnya ini orang di pemerintahan ini gimana ya? Peduli nggak gitu? Kerja nggak gimana? Tahu ya, kayak apa ya, kesannya tuh orang-orang di Kabupaten Bekasi ini nggak kayak orang nggak punya, kayak isinya tuh nggak punya potensi gitu, nggak punya kualitas gitu. Jadi kayaknya cuma sekumpulan orang-orang normatif yang melakukan hal-hal yang bergerombol yang cuma begitu-gitu aja gitu kesannya gitu. Kalau pandangan gue sih emang yang gue alami sendiri, gue juga pernah berbirokrasi lah, masuk atas bawah dari tingkat sampai ke kabupaten. Jadi yang gue tahu ini emang udah jadi mental yang menaun gitu. Jadi gimana, sulit, kebiasaan yang sudah menjadi budaya itu agak susah kita untuk meluruskannya gitu. Mereka itu ilmunya satu, apa coba? Protokoler, ada laporan, selesai. Bodoh amat tuh mau jalan mau kagak, yang penting gue gajian gitu. Kalau bahasa gue ya gimana yang gue tahu gitu. Itu kan pendapat gue, mungkin pendapat yang lain kan gitu. Ya mungkin itu hanya sebagian, yang lain mungkin ada yang lebih bagus, tapi ya faktanya demikian gitu. Karena terlalu banyak yang begitu, yang akhirnya yang bagusnya tuh nggak kelihatan. Nah itu gitu. akhirnya ketutup gitu. Ya mudah-mudahan aja lah, kita sambil doa juga, kita juga sambil ngedorong juga gitu. Makanya cari birokrasi yang bagus, tapi susah juga sih. Birokrasi walaupun atasnya bagus, namanya ke bawah itu kan ibadah kan apa ya, nggak mungkin di apa, revolusi dibersihkan, enggak, emang itu kan dari dulu gitu. Orang-orangnya orang-orang dulu, pemimpinnya ganti tapi orang-orangnya itu orang-orang dulu gitu. Jadi ya kita ya sambil jalan aja lah gitu. Mudah-mudahan ya nggak pernah berhenti lah, kita juga menjadi kewajiban kita untuk buat nggak pernah berhenti berharap, berdoa untuk yang terbaik. Betul. Yang pasti kan itu keharusan kan itu. Ya mudah-mudahan lah banyak jalan buat kita pejuang yang masih mau memikirkan orang banyak. Mudah-mudahan kita ada di salah satu itu. Amin. Walaupun cuma jadi sapu ijuk ya lumayan lah. Mudah-mudahan itu. Gue juga mau belanja, jadi kagak bisa lama. Makasih banyak udah berkunjung nih di kebun. Sukses. Kebun kosong lele beruban.